ya. Karena tadi ini bagus banget ya pertanyaannya ya, sebenarnya apa sih dosa, yang dikategorikan dosa itu apa sih gitu ya. Yang aku bilang ya, ini pertanyaannya bagus dan terkadang sering bikin apa namanya, orang-orang terjebak dalam overthinking atau rasa bersalah yang berlebihan gitu ya. Guys, kalau bedah kita bedah dari sudut pandang spiritual, essence dan psikologis gitu ya. Dosa itu sebetulnya apapun itulah ya, adalah sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah ya, merusak diri kita juga dan merugikan makhluk orang lain udah pasti ya gitu. Jadi biar gak bingung, ya dosa itu bisa dikategorikan lewat beberapa sudut pandang yang insya Allah gampang buat kita pahami ya gitu. Menurut tadi ya aku udah searching juga, kalau secara definisi Nabi, indikator paling gampang Nabi Muhammad itu pernah ngasih rumus yang simple banget ya buat mendeteksi dosa lewat alarm alami dalam diri kita. Alias apa? Hati nurani. Dah sama. Ya kalau makasih ya. Ini adik ipar aku ya Allah, baik banget, semoga rezekinya selalu berlimpah. Maciu Mimiu. Nuhun Mio, tuh kan rezeki mah dari mana we kan, lagi pengen kopi ya Bubu beliin Bang, Bubu beliin Wawa kopi, minta tolong dong ambilin dong. Masya Allah ya. Hah? Ya boleh, ini Taiti buat kamu ya, berdua sama Unai. Ih ada aja ya. Oke lanjut ya. Jadi dosa yang aku bilang ya tadi, kita lagi ngobrolin tentang dosa secara definisi Nabi atau Allah Nabi Muhammad itu udah ngasih indikator yang paling gampang. Nabi Muhammad pernah ngasih rumus yang simple banget buat mendeteksi dosa lewat alarm alami diri kita atau hati nurani. Kalau misalnya di Law of Assumption kita juga tahu ya, emotional guidance. Emotional guidance itu adanya di mana? Di hati. Kalau misalnya di Quran di mana? Surat At-Taghabun ya, cari sendiri. Ya jadi kebajikan itu adalah akhlak yang baik katanya gitu. Sedangkan dosa adalah apa yang menggelisahkan hati kamu dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Nah gitu ya, hadis riwayat Muslimnya. Cara deteksinya itu gampang banget sebenarnya ya. Kalau misalnya kamu melakukan sesuatu terus hati kamu merasa nggak tenang, ada sesuatu yang ngeganjal, atau ada rasa bersalah, aduh guilty udah ngelakuin itu, aduh guilty ya, itu indikasi kuat kalau itu dosa ya. Makanya hati itu nggak bisa dibohongin, hati nurani itu nggak bisa dibohongin. Terus sistem saraf itu nih sistem saraf itu tahu mana yang benar mana yang salah ya, mana yang positif mana yang negatif. Sama subconscious mind juga gitu ya, tahu mana yang positif dan negatif ya. Cuman cara kerjanya subconscious mind atau RAS itu mana yang sering kamu kasih tahu ya. Jadi runningnya itu sesuai dengan program yang sering kamu ucapkan. Nah balik lagi, kalau misalnya kamu ngelakuin sesuatu dan kamu melakukan itu tuh dengan takut setengah mati gitu rasanya ya. Kalau hal itu sampai ketahuan orang lain, misalkan aduh aku udah melakukan ini tuh, kalau misalkan ketahuan, nah itu tuh udah dosa ya gitu, karena memalukan. Atau misalnya ini salah banget ya, aku udah melakukan hal seperti itu adalah dosa ya gitu. Terus kategori dosa berdasarkan targetnya juga bisa. Contohnya apa ya, balik lagi, dosa itu nggak cuma soal kita melanggar perintah ritual ibadah aja ya. Contohnya dosa kepada Allah atau dosa kepada Tuhan. Dosa kepada Allah ini terjadi ketika kita melanggar hak-hak Allah. Contohnya apa? Ninggalin sholat, keperamal cenah, ya syirik ya, menyekutukan Allah, atau meragukan kasih sayang dan kuasanya Allah. Itu termasuk putus asa tuh yang tadi ya. Kalau banyak dosa nggak usah soal bermanifestasi, nggak ada yang bisa berhenti dari yang namanya manifestasi. Berburuk sangka, aduh itu udah dosa kepada Allah
Mungkin gak ya udah manifestasi nih, udah manifest, udah berdoa, udah tahajud, udah segala macam ibadah ritual kita udah lakuin, tapi ada kepikiran, duh emang bisa ya Allah memberikan ini dengan cepat, itu teh udah dosa. Ya gitu, cancel, delete ya gitu, dan lain-lain ya. Terus dosa yang hubungannya dengan diri sendiri, lah emang bisa Kak berdosa sama diri sendiri? Menurut kalian bisa nggak? Ya bisa banget lah. Contohnya apa? Ih jelek banget ya muka aku, alah cancel, delete ya. Kenapa sih bodoh banget, aduh cancel, delete ya. Terus dan lain-lain ya. Bisa juga ketika kita merusak tubuh kita dengan zat-zat berbahaya gitu ya, entah drugs, alkohol, dan lain-lain, atau menyiksa mental kita dengan overthinking. Hayo loh, siapa yang sering overthinking di sini? Ya, overthinking, self blame gitu. Jadi nyalahin diri sendiri. Dan nyalahin diri sendiri itu yang berlebihan, ngebully diri sendiri, cancel delete ya gitu. Jadi atau membiarkan diri sendiri terus-menerus dalam aura yang negatif. Ya, amarah, atau dalam level amarah atau lawamah, berlara diri terus. Ya, itu udah levelnya dosa sama diri sendiri gitu. Terus kalau misalnya dosa kepada sesama makhluk kumaha? Ya, dosa hubungannya sesama makhluk nih. Ya. Tuh, dan ini dosa yang paling tricky banget ya gitu. Karena ya Allah tuh gak akan maafin sebelum orang yang kita zolimi memaafkan kita. Aduh ya Allah, ampunilah aku ya. Jadi contohnya apa ya? Gosip, ya gibah, ya fitnah, nipu orang, atau nyakitin hati orang lain. Aduh, jadi keinget ceritaan ayah aku ya gitu. Jadi ada yang nipu ayah aku waktu zaman jadul ya, sebelum haji pertama kali, mungkin 97 98, mau apa namanya? Dikasih giro kosong ya, mau bikin karoseri bus waktu itu. Ya, nah sampai ayah aku meninggal nggak ada minta maaf, nggak ada mengembalikan uang. Nah, ya Allah, aku klaim ya Allah, ya semoga dosa kami semua, ya sekeluarga sampai turunannya, sampai sekian turunan dimaafkan oleh Allah ya. Nah, dan juga jadi apa namanya, pahala yang terus mengalir buat papa aku, dan ibu papa aku juga nggak pernah mau pusing, sama lah gitu kayak aku ya. Geus lah bae gitu ya. Tapi sebenarnya deg-degan juga ya, aduh ini duit sekian miliar waktu dulu ya kan, zaman doe-loe gitu loh. Uang segitu kan nggak kecil ya, banyak banget Masya Allah. Ya gitu, jadi ya nipu orang, terus fitnah, terus ya nyakitin hati orang sebelum orang itu memaafkan, katanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya gitu. Terus ya balik lagi ya, dosa yang disadari atau yang tidak disadari. Nah makanya ini alasan kenapa di awal yang aku bilang ya, siapa yang bisa ngejamin dirinya nggak bisa nggak bikin dosa ya. Karena ya itu, dosa itu sifatnya ada 2 jenis katanya gitu ya gitu. Jadi dosa lahiriah yang terlihat atau disadari lah bahasanya gitu ya. Jadi dosa yang jelas bentuknya ya, dan kamu tahu itu salah tapi tetap dilakuin. Contohnya, sayang sana dulu sayang ya, contohnya apa? Berbohong, terus ninggalin ibadah, atau ngomongin orang. Astagfirullahaladzim ya gitu ya. Bisa, kalau bisa nggak ngomongin orang alhamdulillah, kalau bisa nggak berbohong alhamdulillah, kalau nggak bisa ninggalin ibadah alhamdulillah ya. Dan banyak banget ya, dan istilahnya dosa batini ya, yang nggak sadar atau secara halus ya. Dan ini yang aku bilang ya, yang sering lolos dari radar kita nih. Contohnya ada rasa sombong sendiri sedikit gitu, star syndrome ya, ngerasa aku mah sekarang udah begini ya, dia mah gitu. Aku kan yang ngajar pertama kali ilmu ini, apa sih yang lain cuma ikut-ikutan, eta teh dosa ya. Apa sih dia mah begini, dia mah begitu, dosa. Tidak mengakui, udah diajarin tidak mengakui sebagai gurunya, dosa. Siapa tuh? Ya, dosa.
Ya, terus apa lagi? Eh, ya selain ada rasa sombong sedikit ya, di hatinya ngerasa lebih baik dari orang lain. Aku kan lebih baik dari dia, dia mah apa? Dosa. Ya kan gitu. Atau apa namanya? Pamer tipis-tipis dosa. Ya, berprasangka buruk dosa ya, suzon sama takdir Tuhan. Kenapa sih hidup aku begini banget? Hidup ini tidak adil. Kenapa aku harus bertemu dengan begini, bertemu dengan begini? Kenapa dia lebih baik, aku enggak, dan lain-lain. Itu dosa. Say. Ya, jadi dosa itu ibarat debu katanya. Ibarat debu yang nempel di kaca spion kita. Dan kaca spion itu adalah hati kita. Nah, kalau kita jalan di apa tuh namanya, di jalanan bumi, gak mungkin kan kita nggak kena debu. Ada aja debu teh ya. Bahkan di ruangan kayak gini juga ada aja debu teh. Bener apa betul? Ya, sebersih-bersih. Makanya kita suka ngebersihin setiap hari gitu ya. Yang bikin kita nggak bisa melihat atau ya nggak bisa manifestasi atau sukses itu bukan karena debunya ada ya, tapi karena kita nggak mau ngelap debu itu. Bener apa betul ya? Ade jangan berisik ya, ade jangan berisik, ayo gitu ya gitu. Jadi bukan karena nggak bisa manifestasi, karena nggak mau ngelap ya. Gimana kita mau jalan ya kalau misalnya debu nempel di kacamata, terus nyalahin, kenapa sih banyak debu, kenapa sih mas, kan tinggal dielap aja ya gitu. Jadi cara ngelapnya gimana, kalau misalnya kita muslim kan tahu ya, dengan istighfar dan juga sholat ya gitu. Jadi esensinya manusia itu bukan jadi makhluk yang zero dosa ya, tapi menjadi makhluk yang setiap kali bikin debu dosa, dia langsung buru-buru ngelap dengan istighfar atau salat. Ya, gitu. Jadi ngerti kan maksud aku ya? Nah, sekarang apa tuh namanya? Panjang banget ya tentang bab dosa ini, udah nggak akan habis kata aku juga ya. Gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita ngobrolin tentang apa itu namanya? Neuroscience, sains otak ya gitu. Terus Al-Qur'an dan hukum alam semesta atau manifestasi ya, apa tuh namanya, ini tuh sangat amat mind blowing sebenarnya. Ya, jadi secara ilmiah sistem kerja otak kita tuh nggak peduli kita itu berdosa atau suci. Lah, kenapa bilang kayak gitu kan, Nay? Ya memang itu sistem kerja otak ya, yang aku bilang ya secara ilmiah. Ya, secara ilmiah sistem kerja otak kita tuh nggak peduli kalau misalnya kita lagi berdosa atau suci, karena otak itu bekerja berdasarkan mekanismenya sendiri. Ketika disinkronkan dengan Al-Quran, wah ini jadi validasi yang sangat amat kuat yang aku bilang ya, gitu. Jadi kan ya gitu. Jadi balik lagi ya, hubungan antara dosa, manifestasi, dan otak kita atau neuroscience dan Al-Quran ya. Kalian tahu nggak sih kenapa orang kita selalu anggap yang kita anggap pendosa atau bahkan orang yang nggak beriman sekalipun, manifestasi hidupnya itu bisa jalan terus dan mereka tuh bisa sekaya itu. Contohnya kayak tadi ya, pertanyaannya kakak Azizah ya, kak kenapa sih cancel delete yang istilahnya LGBT itu, dia tuh gila ya, rezekinya itu wah mengalir deras dan lain-lain, masya Allah tabarakallah kalau untuk rezekinya ya. Cuman balik lagi, kalau dosa itu memang hubungannya sama Tuhan ya. Jadi kok bisa sih gitu orang yang mungkin cancel delete kalau misalnya dari kacamata agama mah ada itu teh dosa, atau enggak pencuri deh kak katanya, kok dia bisa lolos sih mencuri padahal itu teh dosa gitu ya, dan lain-lain ya gitu. Jawabannya karena apa? Karena secara neuroscience otak itu netral ya, otak kita itu netral. Jadi di dalam otak kita ada yang namanya RAS, yang aku bilang ya, reticular activating system. RAS ini nggak peduli tadi kamu apa tuh namanya, tadi malam kamu habis gibah
atau hilaf melakukan sesuatu, clubbing lah, minum alkohol lah, dan lain-lain yang cancel delete kalau dari kacamata agama itu adalah dosa ya. Jadi RAS itu cuma peduli pada kalimat-kalimat yang sering kamu ucapkan, baik di dalam hati atau self talk ya, maupun yang keluar dari mulut kamu sendiri. Jadi begitu kamu ucapin kalimat-kalimat dengan fokus, otak tuh langsung cari cara langsung kerja cari jalurnya. Oh, kamu ngomong kayak gini gimana ya caranya? Nah, ya, oh kamu mau begini gimana ya caranya? Contohnya cancel delete kalau misalnya pencuri. Ya, aku mau cancel delete ya, mau mencuri misalkan di suatu tempat gitu ya. Dia udah langsung tuh, aku harus mencuri. Jadi dia udah di otaknya udah bekerja banget akan mencuri dan itu berhasil. Dan boom, terwujudlah gitu loh. Cancel delete ya. Cuman balik lagi ya. Kalau di kita kan ada yang namanya dosa, tetap ya hidupnya pasti nggak setenang itu sebenarnya. Di luarnya mungkin kelihatan tenang, tapi sebenarnya enggak. Gitu. Ya, dan balik lagi ya, kalau misalnya di Al-Quran, Allah itu sudah memvalidasi ini ribuan tahun yang lalu. Ya, di surat Al-Mulk ayat 13. Ya, Allah bilang apa? Mau kamu rahasiakan perkataan kamu dalam hati atau kamu lahirkan atau diucapkan secara lisan, Allah itu tahu ya isi hati kamu. Coba kamu diucapkan atau enggak tahu ya, yang yang disembunyikan, enggak akan ada yang bisa sembunyi dari Tuhan. Ya, artinya apa? Sistem manifestasi lewat kalimat dan energi itu adalah hukum Allah ya, hukum alam ya. Sistem manifestasi lewat kalimat, apalagi kita kalau baca Quran ngerti ya, hayo tuh. Ya. Ya, jadi balik lagi ya, sistem manifestasi lewat kalimat dan energi itu adalah hukum alam yang Allah ciptakan di otak kita ya, dan itu bakal tetap bekerja. Jadi rugi banget gitu kalau kamu misalkan berhenti melangitkan kalimat-kalimat impian kamu karena kamu ngerasa ngerasa penuh dosa gitu loh ya. Jadi tugas kita balik lagi yang aku bilang ya, istighfar buat bersihin hati ya, tapi self talk dan manifestasi ke Allah mah jalan aja terus gitu loh. Cancel delete yang aku bilang ya, beristighfar terus, berafirmasi terus gitu ya, gitu. Terus rugi banget kalau misalnya kita sampai berhenti karena cancel delete. Oh, aku ngerasa berdosa, kayaknya nggak bisa, cancel delete ya. Jadi janji Allah, baca lagi surat Az-Zumar gitu. Jadi siapa yang sering ngerasa istilahnya mental block gitu karena ngerasa nggak pantas, karena ngerasa kayaknya aku masih penuh dosa, kayaknya nggak bisa dapetin yang aku mau. Nah itu biasanya ya cancel delete rata-rata biasanya orang-orang yang wah bagus ya sebenarnya imannya kepada Tuhannya gitu ya, cuman ya itu ada ngerasa nggak pantas, itu biasanya jadi blokiran. Makanya sering kita obrolin ya, kenapa ya Kak orang-orang yang istilahnya ahli ibadah tapi kok dia biasa-biasa aja. Ya harus ditanya sama dirinya sendiri, siap atau nggak siap menerima keberlimpahan itu. Ya nggak? Rasa pantas atau nggak pantas, harus ditanyain sama orang itu, mau atau nggak mau. Kan kadang ada yang milih, aku mah pengen hidupnya sederhana aja. Bener apa betul? Ya gitu. Jadi kalau misalnya disebut apakah dosa bisa menghambat manifestasi, menurut kalian gimana? Coba nanti aku akan bahas setelah lagu-lagu yang berikut ini.